kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Sharing yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, sebagian dari firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berkati hamba-Mu Tuhan, berikan pewahyuan-Mu, dan juga berikan kami pewahyuan Tuhan mendengarkan lewat setiap isi firman-Mu, menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan bisa berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga sebentar kami mendengar firman-Mu, dalam nama-Mu kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, ketemu lagi di Youth Connect. Pada hari ini kita bersama-sama bersekutu di dalam hadirat Tuhan, dan kita bersyukur bahwa sekalipun kita bertemu via online, kita semua masih dapat bersuka cita dan penuh semangat. Oke, pada saat hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai masa depan. Jadi di sini judul renungan pada hari ini yang saya sampaikan adalah merancang masa depan. Nah, merancang masa depannya seperti apa? Oke, kita belajar bersama-sama. Nah, kalau teman-teman memperhatikan dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan makhluk hidup yang lain, itu ada bukan karena kebetulan, tetapi karena rancangan Tuhan, ya kan? Karena Tuhan telah menciptakan kita semua, menciptakan dunia beserta segala isinya. Jadi, sesuai firman Tuhan yang telah tertulis, mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Nah, jadi kita bukan tiba-tiba ada, melainkan kita diciptakan. Tujuan penciptaan itu adalah baik dan mulia. Sama seperti yang diterangkan di dalam kitab Kejadian. Kalau misalnya teman-teman baca, ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, itu pasti diakhiri dengan bahwa ciptaan Allah itu dipandangnya baik. Jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, itu Allah memandang ciptaannya itu baik. Sehingga kalau kita perhatikan, berarti apa yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah rancangan yang baik dari Tuhan. Ya, meskipun mungkin ada sedikit-sedikit ganjalan ataupun jalan terjal, nah percayalah, rancangan Tuhan itu jauh lebih baik dari itu semua. Nah, kalau Tuhan mempunyai rancangan yang baik sejak dari dulu, bahkan tadi disebutkan ketika Tuhan menciptakan ciptaannya di hari-hari penciptaan, itu kan Tuhan mengatakan melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, kalau dari dulu aja Tuhan melihat semuanya itu baik, maka di masa sekarang dan yang akan datang itu pun rancangan Tuhan akan tetap selalu baik. Ya. Oke, tapi mungkin ada yang berpendapat kalau masa lalu seseorang itu kadang dipenuhi oleh hal-hal yang tidak baik. Pun demikian, di masa sekarang itu mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Entah itu pergumulan pribadi ataupun sedang adanya pandemi seperti ini. Nah, ini merupakan masa-masa sulit. Atau mungkin seseorang yang mempunyai masa lalu yang buruk, atau mungkin dianggapnya masa lalu yang kelam misalnya. Atau mungkin bahkan di antara kita juga merasakan hal yang demikian. Nah, oke, itu mungkin memang bagian yang harus kita lalui. Nah, ketika kita menjalani hidup ini, memang tidak sepenuhnya hal-hal yang baik itu datang kepada kita. Tapi kita juga boleh diberikan kesempatan untuk melewati hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, bahkan hal-hal yang mungkin menyakitkan. Nah, tetapi balik lagi, rancangan-rancangan Tuhan itu merupakan rancangan yang baik. Sehingga sekalipun kita melewati sesuatu yang tidak baik pada hari ini, percayalah bahwa kedepannya rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Oke. Nah, orang yang terjebak dalam keburukan masa lalu dan tidak bisa melihat sisi positif di masa sekarang,
Nah, itu akan menjadi orang yang terkurung dalam keputusasaan. Berarti orang tersebut tidak tahan uji sehingga tidak ada pengharapan. Nah, padahal untuk menapaki masa depan, pengharapan adalah salah satu kuncinya. Nah, jadi ketika orang selalu menganggap bahwa segala sesuatunya yang menimpanya itu buruk, segala sesuatu yang ada pada dirinya itu tidak baik, ataupun terus-terusan terjebak di peristiwa-peristiwa masa lalu yang kurang mengenakan, dan bahkan ketika dia menjalani hidup sekarang dan melihat keadaan sekitar, dia selalu berpikiran negatif, tidak ada pikiran positifnya sama sekali, maka itu akan menimbulkan kelelahan di dalam jiwa kita, menimbulkan kelelahan di dalam rohani kita, sehingga kita merasa putus asa, seakan-akan ini hidup kok berat banget ya, hidup kok penuh cobaan ya, kok sepertinya Tuhan tidak menyertai kita, kok sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Nah, mungkin keputusasaan seperti itu yang kita alami. Padahal pengharapan itu tetap dibutuhkan untuk menapaki masa depan. Kenapa? Yuk kita lihat di Roma pasal 5 ayat 3-4. Nah, saya bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, jadi ketika seseorang melihat segala sesuatunya itu buruk atau melihat sisi negatifnya saja, maka orang tersebut tadi tidak tahan uji, sehingga tidak ada pengharapan yang muncul di dalam dirinya, karena itu tadi orang tersebut hanya melihat sisi negatif dari apa yang terjadi di dalam hidupnya. Bayangkan kalau orang-orang itu hanya melihat sisi negatif, pasti kan yang ada di dalam dirinya itu pasti tidak semangat, jadi tidak semangat, terus gampang menyerah, kemudian juga hilang harapan, kayak nggak ada gunanya kayak gini, kayak gitu. Itu yang harus kita waspadai, karena sikap-sikap yang seperti itu akan meredupkan pengharapan di dalam hati kita. Padahal ketika kita tadi mempunyai ketahanan uji, itu akan menimbulkan pengharapan di dalam hati kita. Kita nggak mau dong kita menjadi orang yang putus asa, yang gampang putus asa, gampang menyerah, ataupun diliputi dengan kekhawatiran tentang hidup. Nah, oleh karena itu kita harus tahan uji, ya, kita harus bertekun supaya pengharapan itu ada di dalam hati kita. Nah, berbicara soal masa depan itu kan identik dengan ketidakpastian dan proses yang tidak mudah yang harus dijalani. Nah, teman-teman mungkin berpikir, oh iya juga ya, masa depan kan nggak ada yang tahu, gitu kan? Siapa sih yang bisa tahu masa depan? Gitu. Pun juga prosesnya menuju ke sana pasti juga tidak akan mudah. Nah, meskipun masa depan itu memang tidak pasti, bisa saja kan segala sesuatu itu terjadi besok ataupun 5 menit yang akan datang, kita nggak tahu. Tetapi itu tadi, ketika kita ada pengharapan, ketika kita mempunyai suatu pengharapan dalam diri kita, maka kita akan yakin dalam melangkah, sehingga proses yang tidak mudah pun yang harus kita jalani, kita akan tetap bertahan di dalamnya. Nah, ngomong-ngomong soal masa depan yang tidak pasti atau mungkin masa depan gitu ya, itu kita bisa belajar dari tokoh Alkitab tersebut, tokoh Alkitab berikut ini. Yang pertama yaitu Hana. Nah, teman-teman tahu Hana itu siapa?
Ya, Hana itu adalah ibu dari Samuel. Nah, teman-teman mungkin udah tahu ceritanya bahwa sudah sangat lama Hana itu tidak mempunyai anak. Nah, bahkan di dalam kitab Samuel dikatakan bahwa Penina itu seringkali menyakiti hatinya karena mungkin tidak mengandung, tidak mempunyai anak gitu. Nah, Hana merasakan penderitaan itu, penderitaan yang sangat lama gitu. Hana mempunyai masa lalu yang sangat sulit pada waktu itu, yaitu dia belum mempunyai anak, tidak bisa mengandung, dan bahkan dia sering disakiti oleh Penina. Namun apa yang Hana lakukan? Hana tetap berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan Hana mempunyai pengharapan di sana, mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, sehingga akhirnya Samuel lahir setelah pergumulan panjang. Nah, jadi ini adalah gambaran bahwa memang masa depan itu kan kayak mustahil gitu ya bagi Hana untuk memiliki seorang anak itu, karena udah lama banget dan berdoa sekian lama tapi tidak dijawab-jawab. Tapi pada akhirnya pengharapan dia membuahkan hasil, yaitu Samuel lahir di dunia. Nah, itu pergumulannya pun panjang gitu. Jadi kesabaran itu juga merupakan poin penting ketika kita ingin merancang masa depan, ya. Jadi ketika kita pasti nggak ada dong yang mau masa depannya tuh hancur, masa depan yang buruk, enggak kan? Nah, tapi ketika kita menginginkan masa depan yang baik, tentu kita juga memerlukan kesabaran. Nah, kemudian kita bisa belajar dari tokoh Alkitab yang lain. Nah, ini udah sangat sering ini dipakai untuk percontohan atau teladan. Nah, Ayub. Nah, teman-teman juga tahu kisahnya bahwa Ayub itu merupakan seorang yang saleh dan kaya pada waktu itu, kaya raya. Nah, tapi ketika dia dicobai, itu kan semua harta dan keluarganya itu kan habis tuh. Anaknya mati, hartanya juga habis semuanya. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Apakah dia menghujat Tuhan, menyalahkan Tuhan terus-terusan? Apakah dia menyalahkan keadaan? Tapi yang dia lakukan adalah tetap bertekun, dan dia penuh pengharapan kepada Tuhan. Meskipun kalau kita baca ceritanya, istri dan para sahabatnya sendiri pada waktu itu mengatakan hal yang tidak benar tentang Tuhan. Nah, namun cobaan yang dialami Ayub itu kan adalah cobaan yang luar biasa ya kalau misalnya kita perhatikan. Dan di sana ketika kita menapaki hidup, menjalani hidup, itu pasti akan ada orang-orang yang seperti istri maupun sahabat Ayub ini. Ya, ketika kita mengalami kesusahan, pasti ada aja orang-orang yang mengatakan hal-hal yang tidak benar, apalagi tentang Tuhan. Mana Tuhanmu, misalnya ya, mana Tuhanmu? Ini buktinya kamu sengsara, kamu menderita. Nah, mungkin seperti itu. Pasti ada aja. Namun, ketika kita bisa meneladani Ayub di sini, dia tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, tetap percaya pada Tuhan, menjalaninya juga dengan penuh kesabaran, dan pada akhirnya Ayub dipulihkan dan malah diberkati 2 kali lipat. Oke, itu adalah 2 contoh, 2 orang teladan yang bisa kita teladani ketika kita menapaki masa depan, bahwa di sana memang harus diperlukan kesabaran, harus diperlukan pengharapan. Nah, jadi kira-kira apa sih yang kita perlukan untuk menapaki masa depan? Ya, yang pertama pasti persiapan. Nah, persiapannya itu apa? Membangun jiwa yang optimis dan tidak mudah menyerah. Kemudian yang kedua itu kita memerlukan pedoman. Nah, kalau kita udah siap, kita berpedoman untuk melangkah, merancang masa depan dengan apa? Tentunya dengan firman Tuhan. Ya,
Dan kemudian yang ketiga itu adalah kita memerlukan motivasi. Nah, motivasi yang seperti apa? Nah, pastinya motivasi itu dapat berupa pengharapan atas segala sesuatu dan juga janji-janji Tuhan. Nah, janji-janji Tuhan itu merupakan motivasi yang bisa kita pegang ketika kita melangkah menuju masa depan, karena kita pasti yakin tuh janji-janji Tuhan pasti digenapi dan Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Oleh karena itu dapat kita jadikan motivasi supaya kita tetap bersemangat dan tidak mudah menyerah. Kita bisa mempunyai jiwa yang optimis. Nah, ada satu ayat yang bisa kita pegang ketika kita akan merancang masa depan, ketika kita akan melangkah ke masa depan. Nah, mungkin ayat ini sudah teman-teman sering dengar, ataupun mungkin ada yang menjadikannya ayat pegangan, ayat hafalan, atau mungkin ayat favorit, ya, yaitu di Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Tuhan berfirman bahwa Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada di dalam diri kita, rancangan apa bagi kita. Nah, yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi, Tuhan berfirman bahwa rancangan Tuhan itu memang rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi, kita tidak perlu khawatir akan masa depan yang akan kita dapatkan, karena Tuhan sudah jelas-jelas di sana bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Nah, mungkin ketika kita merasakan kekhawatiran, ketakutan tentang masa depan kita, itu mungkin hal yang wajar ya, manusiawi. Semua orang mungkin juga merasakannya, tapi jangan jadikan itu sebagai kekuatan yang dapat meruntuhkan pengharapan kita. Kita harus mampu melawannya. Sehingga tadi kita harus persiapannya apa? Ya, kita mempersiapkan diri sebaik mungkin, yaitu dengan memiliki sikap yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Kemudian ketika kita sudah berpegang teguh pada pedoman kita, yaitu firman Tuhan, kita pasti akan diberikan kekuatan melalui firman-firman-Nya. Dan juga kita telah memiliki motivasi tadi, janji-janji Tuhan, termasuk di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 ini, bahwa di sana ada pengharapan bagi kita, ada janji Tuhan, yaitu rancangan Tuhan kepada kita itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi itu yang kita pegang, ya. Jangan merasa bahwa kita tidak mampu, jangan merasa bahwa kita tidak layak, jangan merasa bahwa kita tidak akan bisa menggapai masa depan. Tapi kita harus optimis, kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus penuh harapan bahwa masa depan kita adalah masa depan yang baik dan indah. Oke, demikian renungan yang dapat kita pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua, sehingga firman-Nya dapat tertanam di hati kita, dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita pegang sebagai pedoman kita untuk melangkah menuju masa depan. Baik, sampai jumpa di Youth Connect berikutnya, dan tetap semangat, dan juga kita harus tetap berbahagia. Shalom. Terima kasih untuk Mas Jati untuk sharingnya yang luar biasa ya. Pasti kita semua diberkati ya pada hari ini. Kita jadi tahu gitu tentang masa depan kita, bahwa rancangan masa depan itu indah gitu ya. Terima kasih sekali buat Mas Jati, dan sekarang kita mau doa, mau menutup firman Tuhan pada hari ini. Saya undang teman-teman untuk tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan, yang telah kami dengar Tuhan dari Mas Jati Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan ini
menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan firman-Mu tumbuh dan berbuah dalam hati kami dan kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah merancangkan masa depan yang indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan Tuhan, tapi damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menutup dalam doa acara kami pada malam hari ini dan menutup firman Tuhan juga Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin.